Ini bendanya dari Mbak Banti loh. Lalu peganginnya sprinting. Ini ndak tak urus, ndak tak ya sebetulnya Mbak Banti pesannya suruh nyimpen aja ya tak simpen aja. Bendanya seperti ini. Satu. Nggih. Terus ini waktu itu aku duduk di kijing rumah aku ada angin kenceng dari barat itu kenceng banget sampai kepala saya sampai ke arah timur. Waktu itu begitu angin itu balik itu seperti kabut sejuk. Nah di belakang kabut itu ada sesosok perempuan cantik, kiri kanannya ada naga besar dua. Karena aku nggak bisa pijetnya gimana, nggak bisa. Akhirnya aku just seperti selama 3 bulan seperti ada yang menggerakkan sono sing sakit. Tapi orang itu tanya, ya kok ngerti nggak sih loro-loro tok sih mbok pijeti kan gitu. Ya nggak tahu Bu aku. Padahal kita terasa Mas, terasa diplek rono langsung sing sakit-sakit. Sugeng dalu Pak Yanto. Yo, iya sami-sami. Jenengan sakit pundi? Kula kan tanggine jenengan. Wah. Pak Yanto niki pun pinten tahun mijet Pak? Saya mulai niku tahun 93. Juni 93. 23 Juni 93. Keluhan sing parah sing sampean tangani niku napa mon? Satu ada sing stroke. Ya, stroke, tensi, ada jantung, ada terus ya segala macam penyakit. Pokoknya orang itu aku pijetnya pijet biasa. Nah itu yang membantu pengobatan saya sendiri juga nggak tahu. Pokoknya aku pijetnya pijet biasa aja lah. Menurut iki karo hati. Itu aja. Awal mulane pekerjaan aku kan macam-macam. Mulai dari sukuan SMP, Suko Ponorogo, kemudian asuransi, pindah lagi di koperasi. Kemudian koperasi buat sendiri hancur bangkrut ibaratnya nek saat ini. Kemudian bingung gawean terus ikut yang bangunan Pak Suntono namanya dulu, waktu itu tukangnya Pak Suntono namanya yang saya ikuti, diajak ngerjakne neng Sarian Taman Madiun, Sarian Taman Rowo. Oh nggih. Selama 2 minggu. Pulangnya itu wis malam-malam sampai jam 9, jam 10. Aku ya cuma waktu ngangkati air kan jauh, airnya di sebelah selatannya Sarian Taman. Nah, waktu itu dalam hati aku ngomong batin lah ibaratnya, waktu suruh belum pulang cari uangnya kok ngene rasanya gitu kan. Akhirnya saya sambat, ya Allah buat dikasihan toh gawan lainnya gitu. 2 minggu selesai, 1 bulannya. Nah, aku waktu itu ngimpiku duduk di Maesan. Di Maesan apa itu? Kok Maesan itu? Kijing. Waktu itu aku duduk di kijing rumah aku ada angin kenceng dari barat itu kenceng banget. Sampai kepala saya sampai ke arah timur. Waktu itu begitu angin itu balik itu seperti kabut sejuk. Nah di belakang kabut itu ada sesosok perempuan cantik, kiri kanannya ada naga besar 2. Di kiri kanannya itu ada naga 2 yang mungkin itu panglimanya apa prajuritnya nggak tahu, pengawalnya lah ibaratnya pengawalnya. Nah seorang putri itu sampai hari ini aku belum ada yang bisa menjawab. Aku sendiri ya belum bisa. Siapa atau sebenarnya? Aku sudah dibantu sekian tahun. Aku bisa berhasil membesarkan anak-anak sampai dewasa, sampai bekerja, ada yang bisa kuliah. Padahal dulu waktu bekerja di apa itu enaknya punya gaji lah ibaratnya per bulan itu tidak bisa apa-apa. Baru anak 1. Sekarang malah anak sudah 4, kebutuhan makin banyak itu malah mudah, ringan. Waktu itu aku begitu ada ular, aku lari ke masjid yang kecil itu, masjid pojok luar jalan Sarean. Perasaan saya di situ. Ya, perasaan saya di situ. Aku dikasih kopiah sama sarung. Ya ini nggon salat ya itu. Begitu aku bangun, aku bilang cerita istriku salat itu, terus aku 2 bulan aku nggak mau kerja. Aku diseneni karo bapak ibu suwun nyeneni terus Mas.
Aku diseneni terus, anakmu arep mbok pakane apa, kowe gak gelem kerja gitu kan. Akhirnya gak mau aku kerja, tapi dalam hati ini gak mau kerja. Dijak sama-sama gak mau. Nah, tiba-tiba tangannya seperti ada yang nuntun. Nama pun ya seperti ada yang ngasih tahu di sini pokoknya. Pijet Jampi Rogo Tunggal. Itu suruh masang di tembok sana, tak pasang. Itu. Terus aku disuruh mijet itu. Pertama kali itu Bu Sandio itu tetangga. Lah aku kok iso to Bu gitu. Waktu itu yang pijet pertama-tamanya orang bermasalah. Artinya bermasalah enggak ada apa. Semua bermasalah. Keluhan-keluhan ada keluhan-keluhan apapun sekali langsung sembuh, sekali langsung sembuh. Tangan enggak bisa karena aku enggak bisa pijet gimana enggak bisa. Akhirnya aku just seperti selama 3 bulan seperti ada yang menggerakkan sono sing sakit, sono sakit. Tapi orang itu tanya, ya kok ngerti nggon loro-loro tok sing mbok pijeti kan gitu. Ya enggak tahu Bu aku padahal iki terasa Mas, terasa diplek rono langsung sing sakit-sakit. Enggak teratur seperti hari-hari ini enggak teratur. Ini kan sudah campuran dari tusuk jari, tusuk jarum tak pelajari semua. Itu. Jadi sing kesini itu bukan orang capek tok Mas. Aku juga enggak nawar-nawarne misalnya ada sing orang stres, orang gila sudah pernah. Dan itu metode pengobatan apa sing sampean terapkan Pak Lek orang-orang? Kalau untuk orang yang ODGJ apa orang gila? Orang gila lah itu yang membingungkan saya sendiri. Itu dari perasaan hati. Tapi kebanyakan itu yang sudah sembuh. Setiap orang itu tak suruh sholat, dia mau langsung sembuh. Jenengan mboten berguru dan terapis, wonten mboten? Tidak ada sama sekali. Saya enggak. Cuma satu yaitu siapa yang bantu itu aja. Aku mau pengen tahu ya itu. Ya saya terima kasih karena sudah membantu aku lah. Siap. Membantu aku siapa? Saya sebenarnya ingin tahu. Jadi aku bisa misalnya podo-podo manusianya bisa aku berterima kasih. Sampai hari ini aku masih diberi bantuan-bantuan seperti itu, bisa membesarkan anak-anak, bisa hidup seperti ini. Pasien jenengan sing paling tebih niku saking pundi terus keluarnya menapa Pak? Kok gelem adadom mriki? Artinya itu seperti nganjuk Kediri. Keluhannya satu, karena nggak ada yang seperti saya pijete. Napa? Maksudnya perbedaan jenengan kalian ini? Nggak tahu, orangnya ngomongnya gitu. Nggak ada Pak Ento sing aku golek-golek rono-rono gak ono. Sing kok sampean, lah itu tok. Terus nek sakit kadang badannya dingin. Apa terus jantungnya apa seperti dingin. Nah, tapi dengan aku ngomong sak penakku, cocok sama sing dirasake dhek gitu loh. Karena aku dia bingung, aku dia sing ngomongnya ya biasa karo ngomong pijet kene ya kadang ya cocok gitu loh. Jadi aku mbak iki sampean di pikiran apa sama cocok. Gitu loh sing jadi aku dhewe iki siapa sing ning belakang iki sapa gitu loh. Aku dhewe ya ndak gitu loh. Padahal jenengan tidak mempelajari sama itu. Sekali, cuma tirakat Mas. Tirakat nomor 1 tirakat saya mulai SMP. Jadi SMP, SMA itu terus saya tirakat. Semua puasa tak lakoni. Terus melek malam sampai sekarang melek malamnya paling ya tidurnya sampai jam 3, setengah 4 habis subuh, tidur 1 jam 2 jam bangun aktivitas maneh. Jadi enggak kayak wong-wong nek sore iso turu, ndak bisa. Aku masuk dhewe di rumah ya lebih baik tak duduk wiritan itu tok hidupku tak itu. Jadi enggak macam-macam nek ndi lah. Nek waktune main dolanan ada waktu dhewe. Niku. Nah, kan pun pijet ke tahun 93 Pak. Cerita perjuangan pijet di awal-awal tahun 90-an niku bedane pijet tahun 90-an kare tahun 2000-an ngeten iki ongele Pak. Bedane napa niku? Perbedaannya ya terutama ya maaf ini ya nominal misalnya itu mesti ya kan. Tapi nilai nominal sekarang sama dulu enak biyen Mas. Loh. Iya. Dulu saat saya pertama kali 7.500 itu sudah paling besar. Itu tahun 93 itu. 7.500 itu sudah besar. Rata-rata 5.000 6.000 gitu. Gitu. Tahun sakmono. Terus keluhannya nek dulu itu aku kan keliling. Jadi
misalnya ke sana jam 11 malam ya tak angkat berangkat. Namanya orang cari nama kan, cari istilahnya populer ya gimana. Jadi ke sana ya jam 11 diambil ke sana, oke berangkat sampai jam misalnya 4 orang berangkat jam 11 pulang jam 5 pagi. Jam 10 berangkat pulang pagi. Zaman sak moten pesene pripun, Pak? Dari moten HP. Anu Mas, tiangnya mriki gedok tular. Terus ada HP jadul itu. HP jadul itu aku waktu itu aku masih dipinjami GSM Jalan Trunojoyo. Mereknya apa, Pak? Mereknya Nokia. Oh, Nokia. Nomornya masih 100.000 pulsanya maksimal ya. Terus 50.000 nggak ada. 50.000 sama 100 tok itu pulsanya. Nggak ada saiki 10.000 kan nggak ada. Itu suruh nyicil. Nomornya dikasih nomor tercantik sama Pak Slamet waktu almarhum Pak Slamet yang punya GSM Sel Jalan Trunojoyo itu. Oh, iya. Soalnya orangnya satu keluarga, itu ke saya semua. Masih sepeda ontel Mas. Aku 93 sampai 2005 itu menghabiskan sepeda 5. Rusak tinggi. Iya rusak. Nyambet gawe gak kuat. Emang digojoki orang-orang Pak Yanto serame kok randang beli motornya apa. Alah aku golek merek sing keri ae aku. Aku golek merek sing keri-kerinan aku gitu. Terus akhirnya kebutuhan anak sudah besar akhirnya aku tahun 2005 baru ambil satu. Lek pijet paling kathah niku dinten pinten, Pak? Pasien ini. Nek untuk itu memang sudah dijatah, Mas. Oh, ya, artinya lek pon sameten enggak ya, dijatahnya itu dari sana. Nek 11 12 saya masih kuat misalnya. Oh. Tapi dari sana 10 orang. Dari sana nanti tidak tahu loh ya. Soalnya saya sudah mencoba satu hari 10 orang. Tak lebih satu. Karena satu ki konco plek, Mas. Konco plek cedek ya tangga dhewe. Kerene. Terus aku bisa jederut ae. Gak apa-apa ya. Tak paksakan satu orang. Nanti efeknya apa resiko nih? 1 minggu, 3 minggu sepi. Nanti sulit untuk mengembalikan normalnya, sulit. Baru muncul anak kecil 1. Nanti perempuan paling 2 1 hari. Segitu, lama banget. Wes tak coba lagi. Mbok D jelalah itu Mas. 1 hari sudah 10, Mbok D itu, Mbok D saya dhewe omahe gandeng. Lah nunggu wit pagi. Tak pijet tenan jenenge namane Mbok D to. Ya cocoke dalam hatiku aku gedok-gedokan lah, tak pijet pokoknya tak demek. Ternyata juga sama gitu. Berarti batas rezeki saya itu Pak 10 batas maksimal. Oh. Mungkin maksimal. Karena itu biasanya kan lek wong pijet sing berbagai keluhan kan lek njaba-njaba antri to Pak. Antri. Di nomor antrian. Bisa. Tapi nek saya ndak bisa, Mas. Itu sudah tak coba 3 kali. Jadi tak pikir berarti aku harus 10 ke bawah. Tak lebihi sulitnya gitu. Kadang bablas sampai 2 minggu pernah. Bablas 2 minggu sepi, enggak sepi total enggak. Satu aja anak kecil. Engko satu tok perempuan sitok. Itu tok. Pokoknya satu engko sulit sulit lah. Pokoknya normal lagi sulit. Harus banyak diget nih duduk lagi. Baru kita wirid kuatnya malam lagi. Baru nonton otomatis. Terus saiki sampai sekarang sekapok aku nggak berani. Terus nek sirian itu makan di tempat orang pasan lah ibaratnya. Waktu mijet misalnya disuruh makan itu juga pernah 2 kali. Efeknya cuma murus. Nah ini setigi. Napa kayune? Ya kayu setigi. Kayu setigi itu biasanya tengah akuarium atau enggak setigi? Setigi itu nek diletaknya di dalam air itu delep. Oh, langgih bener iki. Enggak sama ini walaupun besar, ini ngambang. Dan itu kayu apa nih? Ini nek biasa ini ngasih orang Taman Asri ini. Ya Pak Yanto aku punya nek mbok gawe pijet gitu. Nek sing asli ini Mas Oyot ini. Oyot ini. Nah, ini akar. Ini akar. Ini tak gabung-gabung nih ya iso dadi kaya huruf Allah barang. Tapi ini ndak tak pakai. Datang apa, Pak? Masih enak sing ini. Khasiatnya rada ada. Ini. Nah, ini ndak ada ini untuk biasa nih. Nah, ini. Nah, ini digandeng ya kayak keris to, Mas. Iya toh? Keris bisa ya. Iki kene ya kayak Allah. Bisa lho. Pun to, Pak? Allah itu.
Ya iki nek ngene iki pra ya koyo huruf alif. Alif piye? Ketemu. Aku Ini sih toh? bingung macane. Oh, nggih. Iya, nggih leres ya ya bener Ngono sih. maksudnya. Sret. Nah. Ini iki ya wis koyo anu Mas. Ini tahun 2007. Nggih. Waktu aku nunggu ya mripatku wis koyo ditunjukne ae Mas. Ini. Terus aku ngomong, ini masih gandeng Mas, sing motong ya aku sendiri tak potong. Pak Heri itu enggak di anu toh, damel toh niku. Mboten Pak ento. Nek badhe damel nggih kula damel Pak Heri itu. Ini sampai sekarang itu masih tak simpen ini. Terus benda-benda lain-lain itu ya nek ngasih dari anu Mbah Bandi rumahnya Kwangsen Mas. Itu enggak kenal sama aku sekali. Itu bendanya masih tak tunjukin nanti ada pemirsa yang mau tahu ini dari mana, bisa orangnya masih hidup. Mbah Banti itu berjonggo rumahnya Kwangsen Kincang, tak lihat nih bendanya amit Mas Sosi. Ini bendanya dari Mbah Banti loh, lalu peganginnya seperinting. Ini ndak tak urus, ndak tak ya sebetulnya Mbah Banti pesannya suruh nyimpen aja ya tak simpen aja. Bendanya seperti ini. Satu. Nggih. Terus ini Nggih. 2 ya. Ini 3 ya kan. Nah, ini ceritanya. Terus ini ya. Nggih. Ini ceritanya dari Mbah Bandi. Waktu itu aku mijet di rumahnya anaknya. Mbah Bandi itu punya anak pangkat-pangkat. Auri ada, tentara ada, guru ada. Terus aku, nek sampean purun layan to jalan tindak tengene kula pundi Kwangsen. Lho Kwangsen pundi kula dereng ngertos ya kula. Kincang pun mengke wingkinge Kincang menika perutane mengke jalan tangket Mbah Bandi Berjonggo. Oh nggih, mengke. Lah kok mboten dicaosne putrane Mbah Bandi wong putrane nggih enten sing pejabat, enten sing tentara, enten sing auri. Napa disukani Mas anu Gondon iki sing kanggo usaha itu Mas. Ndak, tak sukane anu awakmu ae ngoten. Satu hari gak tak kunjungi, maleme aku di impeni dimarahi sama Mbah Bandi. Oh. Diseneni, Mas. Ya kowe wong tuwa nek iya nek ora ya ora. Ngono. Terus aku pagine cerita ibuke. Ojo rinding neh. Lah, waktu itu aku langsung Mas bar pijet keliling itu bar rumah sana-sana pindah-pindah. Jam 2 aku langsung ke rumah Mbah Bandi. Itu aku dikasih ini. Mbah, anu yes. Mbah niki jenengan anu Mbah, jenengan apa? Pasrah enten kula Mbah. Nek jenengan nyaos enten kula. Lah niki terus kanggene napa? Wis to wis pokoke mbok gawa wae. Gak sambuk kowe apa-apa. Sing penting mbok gawa iki saka bapakku. Bapakku ora bapak sing lairne gawe aku lho. Bapak ngerti dhewe to. Nggih, ngoten kan? Nggih, Mbah. Aku waktu bawa pulang itu perasaan berat itu hilangnya mulai dari rumah Mbah Bandi hilangnya sampai Bangsul 501 sebelah wetan Bangsul 501 itu baru hilang kabeh mulai keluar dari sampai 501 itu bau berat kepala kok juga wedi numpak sepeda motor itu rasanya berat terus nyabrang dari anu hilang pelas terus malamnya aku pulang dari sana terus mandi keramas malamnya tak tidurin di pintu ini ya depan ini tak tindehno tak minta nek memang kamu untuk aku cuma tak bawa tok aku percuma aku njaluk keluar satu-satu aku gitu kan betul begitu habis keramas jam 12 sholat bar sholat saya mujur ke sini ini mujur lah pintu ini ya pintu ini betul Mas keluar satu-satu ini yang ini kuning ini perasaan saya itu panglimanya di Gunung Lawu atas sendiri panglima perang naiknya kuda ini nah ini satu terus yang ini keluar seorang ya rodok tua lah pakaiannya Mataram disendang bawahnya Gunung Lawu yang ini orang tua berarti untuk kanuragan mungkin ya ini terus yang terakhir ini yang nomor 3 ini sendang bawahnya untuk pengasihan perempuan ya, moga-moga yang nonton video ini saya enggak menambah saya enggak silahkan kalau datang ke sini nanti bisa tanya ini yang mengasih
ke saya. Sisan pijet ya. Iya. Pisan pijet nggak apa-apa. Nah, makanya aku sendiri juga bingung. Terus yang ada Mas, sing bentuk keris itu malah aku belum pijet. Ada, itu masih tak simpen di lemari. Nek masih mau tahu ya ada. Oke, Itu ada keris. Itu untuk saya kalau capek. Pesennya ini tak kasih. Ngimpi loh, dalam mimpi ini tak kasih. Nek awakmu lara apa kesel deleng isor bantal. Pagi belum ada orang bangun, orang sing ngasih itu Mas, wis di depan pintu rumah. Padahal nggak kenal orang itu. Sebelah gunung sebelah ngasih itu. Lho lah sampean dalan pundi? Kula mbayem. Lah nyapa kok iso teko kene jam pira? Kula wit enjing nang mriki. Terus tujuannya napa? Badhe titip niki kabeh nyukane mriki. Lah terus iki gawe apa? Terus tak lihat. Persis dalam mimpi ada ya keruak. Kerisnya sama. Gitu loh. Tadi wadah ya keruak Mas. Sampai sekarang sih di rumah sini. Gitu loh. Jadi aku dhewe iki misalnya ada sing sakit selain ini kok aku bisa ya ditanya ilmu ya aku nggak punya ilmu sama sekali, nggak ada. Laduni. Misalnya ada orang mau gini-gini ya yang bantu aku ya wis bergerak dewe. Nggak tahu aku orangnya. Tapi yang jelas yang ngasih aku itu ya itu. Waktu aku mimpi itu siapa lah itu. Orangnya masih ingat sama benai masih ingat orangnya ngono kae pakai baju ini pengawalnya itu ya ingat masih ingat dalam ingatan sampai sekarang. Nggih, pun Pak Yanto matur sembah nuwun. Sami-sami semoga sapa wae sing iso nonton video iki gitu. Nek ada sing berkenan silakan mau tanya apa ya tenan. Nek kamu pengen nyatane aku ngimpiku memang ngimpiku apa anake tak ya iku mau. Terserah sampean percaya apa sampean ngluruk ning Gunung Lawu silakan. Mergo ngimpiku ning Gunung Lawu, ngimpiku duduk ning Saran Taman silakan ke Saran Taman sana tanya dhewe. Kan gitu. Wong aku dhewe goleki sing dibantu sampai sekarang belum bisa. Kan ngono. Dukun-dukun paranormal sing tak parani ora kurang-kurang. Tapi ternyata ndak bisa. Makanya dari kita itu harus percaya sama Allah aja. Selama kita dekat dengan Allah, pasti kita diridhoi, dikabulkan apa. Semua itu kan makhluk Allah. Dia ditunjuk kayak baturan kan menurut. Gitu loh. Jadi kita jangan percaya aku sing ngewangi kae. Ndak, itu memang ditunjuk sama Allah. Gitu loh. Jadi banyak tirakat, banyak itu faedahnya banyak juga. Itu sing tak rasakno gitu. Makanya aku sampai sekarang anak nom-nom wong tua-tua sing urung patek bener ya tak lurus tak tuturi Mas. Dadi wong lurus lah ibaratnya ngono.